Anime isekai itu asik banget buat ditontonin, terutama kalau ada karakter yang overpower tapi direndahkan. Ngeliatin karakter yang direndahkan tapi ternyata dia overpower, itu menyenangkan banget. Itu kayak ngasih pesan jangan meremehkan orang lain. Kebanyakan isekai rata-rata konsepnya kayak gitu sih. Konsepnya pura-pura lemah padahal OP, pura-pura tertindas padahal sebenarnya punya pemerintahan di Uganda. Jadi sekarang aku mau ceritain ke kalian karakter-karakter yang direndahkan dan kemudian menunjukkan kekuatannya. Halo ibu, jadi yang pertama kita bakal ngomongin Cheat Kageno versus Beatrix dan juga Iris. Momen ini ada di episode 20. Dan ayo kita bahas kenapa episode ini adalah episode yang savage. Beatrix dan Iris adalah dua prajurit andalan kerajaan. Bahkan orang-orang langsung hormat ketika melihat mereka di turnamen. Dua prajurit terbaik ini bekerja sama untuk mengalahkan Cheat atau Shadow. Kalau dilihat, Beatrix dan Iris sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan Cheat. Tapi menurut Cheat, ini tuh cuma main-main. Dan Cheat sama sekali nggak serius pas ngelawan mereka. Bahkan Cheat sempat mikir kalau dia pakai kekuatan air bakal keren apa enggak ya. Dari adegan dan dialog selama pertarungan, Cheat itu bener-bener nggak pernah serius buat ngelawan mereka berdua. Tapi mereka berdua doang yang tryhard. Salah satu momen savage itu pas mereka battle di atas gedung. Iris menyusun rencana supaya Beatrix bisa menyerang Cheat. Caranya, Iris mendekati Cheat dan menahan badannya Cheat supaya si Cheat nggak bisa gerak. Tapi karena si Cheat ini kuat, keadaan malah berbalik. Justru mereka berdua yang nggak bisa gerak. Saat itu Cheat udah mau pergi karena lawannya udah nggak kuat. Tapi si Iris malah memprovokasi dengan ngomong, "Kamu mau kabur kemana?" Cheat yang nggak terima malah ketawa dan menunjukkan seberapa jauh perbedaan kekuatan mereka dengan kekuatan atomik. Setelah itu mereka berdua merasa hancur karena kekuatan Cheat bisa merubah langit yang mendung dan hujan menjadi cerah. Momen savage selanjutnya dan berkesan buat aku ada di Tate no Yusha. Awalnya Naofumi, si tokoh utama kita, benar-benar diremehkan karena satu-satunya senjata yang bisa dia pakai cuma tameng. Tameng sendiri sebenarnya nggak bisa menghasilkan damage sih, karena tujuannya buat bertahan bukan untuk menyerang. Itu kenapa Naofumi sulit berkembang dan akhirnya dia direndahkan sama orang-orang. Bukan cuma direndahkan, Naofumi juga difitnah sebagai penjahat. Perkembangan Naofumi meningkat ketika dia diusir dari kerajaan dan membentuk party dengan Raphtalia. Bagian yang paling memuaskan itu adalah ketika Naofumi adalah satu-satunya yang bisa melindungi pahlawan lain saat mereka melawan Glass. Saat 3 pahlawan lain terkapar, hanya Naofumi yang masih bisa memberikan perlawanan. Bagian asiknya lagi adalah ketika orang-orang yang pernah merendahkan Naofumi seperti Melty dan Raja mendapatkan hukuman karena mereka berusaha untuk memfitnah Naofumi dan merusak reputasinya. Naofumi memang pahlawan yang memiliki potensi dari 3 pahlawan lainnya karena perkembangan skill dari tamengnya meluas. Bahkan dia bisa mengalahkan 3 pahlawan lain. Kalian bakal puas banget deh pas nonton episode 21. Kalian bisa ngelihat ada Raja dan Melty yang dipermalukan oleh satu kerajaan. Selanjutnya, momen savage dari No Game No Life. Anime ini punya 2 protagonis yang disummon ke isekai yang bernama Shiro dan juga Sora. Mereka berdua disummon ke isekai yang dimana semua peraturan di dunia itu ditentukan oleh game. Mau itu game sederhana kayak poker atau catur, bahkan sampai video game. Masalahnya di game ini tuh ada 16 ras. Sora dan Shiro termasuk ke dalam ras terlemah yaitu Humanity. Ras Humanity sendiri sebenarnya nggak dianggap sebagai makhluk ciptaan dari dewa Oldodeus. Tapi Humanity dianggap sebagai evolusi dari monyet. Makanya Humanity sendiri sering disebut sebagai monyet tanpa bulu. Semua ras selain Humanity memiliki keunggulan mulai dari sihir sampai kekuatan fisik. Jadi ras lain bisa berbuat curang tanpa diketahui. Bahkan mereka bisa memanipulasi kekuatan fisik mereka. Sayangnya Humanity yang gak bisa menggunakan sihir dan fisiknya lemah cuma bisa mengandalkan kecerdasan mereka yang gak seberapa. Momen epicnya ketika Sora dan Shiro melawan Flugel yang bernama Jibril. Flugel sendiri bisa dibilang sebagai salah satu ras terkuat. Bahkan mereka pernah mengalahkan ras peringkat 4 Dragonia. Karena perang sudah selesai, Flugel yang dikenal sebagai pemburu dewa beralih fungsi menjadi makhluk yang mengumpulkan ilmu pengetahuan. Waktu Jibril melawan Sora dan Shiro di game Shirotori atau sambung kata, karena kesombongan Jibril yang meremehkan Sora dan Shiro, Jibril memilih untuk melindungi Sora dan Shiro ketika mereka mengeluarkan bom hidrogen. Jibril mengeluarkan barrier sihir yang melindungi mereka supaya gamenya nggak cepat selesai. Peraturan di game itu sederhana. Ketika pemain mengucapkan barang yang nggak ada di arena, maka barang itu akan muncul. Dan sebaliknya, barang yang ada bakal hilang. Sora dan Shiro mengalahkan Jibril dengan cara menghilangkan kerak bumi,
mantel, dan juga oksigen. Dan akhirnya dunia itu meledak karena Sora dan Shiro menghilangkan hukum kolom. Dan akhirnya Jibril nggak bisa melanjutkan permainan. Jadi Jibril kalah karena kesombongannya yang ingin bermain lebih lama dengan Sora dan Shiro. Meskipun punya pengetahuan yang luas, Jibril masih kalah dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan yang luas itu nggak sama dengan cerdas ya. Karena cerdas itu dihitung dari bagaimana manusia menyelesaikan masalah. Momen lainnya adalah ketika Sora dan Shiro mengalahkan ras Warbis. Memang sih secara stat Warbis berada di bawah Flugel. Peringkat Warbis sendiri ada di peringkat 14. Secara stat Warbis berada di bawah Flugel. Tapi saat itu Warbis melakukan kecurangan dengan peningkatan kekuatan fisik. Meskipun curang, tapi ternyata gak ada yang bisa mendetek kecurangan itu. Jadi mereka bisa lolos dengan kecurangan itu. Bagaimana caranya dua saudara itu bisa menang melawan kecurangan? Karena mereka main dalam video game, pasti ada algoritmanya. Dan mereka menghitung algoritma pergerakan bot yang gak bisa didetek oleh Warbis. Yang paling memuaskan dari anime ini adalah melihat ras paling rendah dan cuma dianggap evolusi dari monyet bisa mengalahkan ras-ras tingkat atas. Coba ceritain momen epic apa aja yang pernah kalian tonton di anime. Komen di bawah ya. Sekian video lokal kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound.